Pasca pandemi COVID-19 akan muncul 97 juta lapangan kerja baru, yang berarti meningkat 10 juta lebih dari sebelum pandemi yang jumlahnya 85 juta. Lapangan kerja baru itu merupakan hikmah pandemi yang mampu mendorong kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan revolusi industri 4.0. Percepatan pemanfaatan IT dalam dunia kerja selama pandemi COVID-19 terjadi sangat masif. Hal ini yang mendorong munculnya industri baru berbasis revolusi industri 4.0. Pengamat kebijakan publik Universitas Lampung, Dedi Hermawan, mengatakan, kendati optimis akan banyak menyerap tenaga kerja baru, namun kesiapan SDM bidang IT dalam negeri masih perlu ditingkatkan. Tapi kita juga ada hikmah kan dengan adanya pandemi ini. Sisi positifnya percepatan dari sisi pemanfaatan IT dalam dunia kerja. Bahkan di era revolusi industri 4.0 ini juga kita tahu bahwa banyak pekerjaan yang hilang, tapi pekerjaan yang tumbuh juga banyak juga, yang tentu berbasis pada IT kan, pemanfaatan IT. Sehingga memang pada saat ekonomi drop, lapangan pekerjaan berkurang, tapi sisi lain ada penambahan pekerjaan baru sebagai akibat dari revolusi industri itu. Tapi di sisi lain memang kita lihat tren sekarang ini kan COVID sudah mulai berkurang, dan saya lihat memang datanya optimis bahwa ke depan tuh lapangan pekerjaan akan semakin meningkat ya. Walaupun nanti ada tantangan baru lagi kan, karena ada krisis global gitu kan, yang secara otomatis juga akan berdampak ke nasional. Nah, ini yang kayaknya pekerjaan berat pemerintah yang harus segera memperkuat masyarakat, ekonomi ya, pendidikan ya, kesiapan dunia kerja, tenaga kerja, sehingga memang siap menghadapi tantangan ke depan seandainya. Tapi kita berharap tidak terjadi krisis ekonomi yang panjang sehingga akan berdampak secara nasional begitu. Kompetensi yang paling dibutuhkan dalam dunia kerja berbasis teknologi digital itu memang semuanya berbeda dengan industri konvensional, seperti mulai di industri keuangan hingga cyber. Memang 85 juta pekerjaan itu kan yang lama akan hilang, Pak. Tapi nanti yang baru itu 97 juta pekerjaan baru akan muncul. Nah, ini tentu mesti direspon oleh negara, terutama dari sisi penguatan SDM-nya. Karena ini jenis pekerjaan yang sifatnya kepada penguatan bidang digital dan soft skill ya. Pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan ini seperti data analis ya, scientist, big data, artificial intelligence gitu kan. Kemudian juga pekerjaan-pekerjaan lain yang sifatnya industri, renewable energy, energi terbarukan gitu kan. Kemudian spesialisasi dari sisi proses otomatis ya. Kemudian digital transformasi spesialis, sampai pada bisnis-bisnis baru yang lebih profesional begitu. Dalam menyiapkan tenaga kerja profesional, langkah pemerintah dalam jangka pendek melalui Kartu Prakerja memang banyak membantu. Namun untuk jangka panjang, menurut Dedi Hermawan, langkah Kementerian Pendidikan dengan menerapkan sistem Merdeka Belajar masih fokus di kampus-kampus besar di Jawa, sehingga perlu pemerataan hingga seluruh Indonesia. Selain yang jangka panjang tentu dengan program-program yang dirancang sekarang, misalnya di Kementerian Pendidikan itu kan kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu jangka panjang kita diproyeksikan mempersiapkan lulusan-lulusan yang siap masuk ke dunia kerja itu dalam jangka panjang. Perhatian terhadap pendidikan yang sifatnya aplikatif itu sepertinya menjadi perhatian cukup besar, termasuk dari sisi vokasi. Hanya saja memang perguruan tinggi harus merespon dengan cepat. Jadi kampus-kampus perguruan tinggi harus memperkuat program studi yang sifatnya vokasi. Ya, karena kayaknya tidak semua perguruan tinggi punya concern di vokasi. Hanya beberapa perguruan tinggi besar yang vokasinya berkembang ya, maju gitu. Tapi kampus-kampus lain di luar Jawa misalnya itu kan vokasi tidak terlalu berkembang. Nah, kalau ingin terjadi pemerataan di berbagai wilayah ya
pemerintah pusat juga mendorong agar vokasi-vokasi berkembang juga di perguruan tinggi lain. Karena itu kan salah satu yang paling praktis yang bisa langsung terkoneksi dengan pasar tenaga kerja. Karena mereka diberikan skill kan, keahlian dibanding yang sifatnya program studi S1 sifatnya. Karena terapannya lebih kuat. Nah, ini kayaknya perlu penguatan itu sehingga kan dari tingkat menengah atas kan udah disiapin sampai ke vokasi. Nah, ini kayaknya perlu dimeratakan, Pak, kalau menurut saya di berbagai kampus gitu. Pertemuan G20 merupakan momentum terbaik bagi Indonesia untuk meningkatkan kerjasama dengan negara-negara industri maju, terutama dalam menarik investor. Kendati demikian, pengamat publik Unila, Dedi Hermawan mengingatkan untuk mengantisipasi terjadinya persaingan tenaga kerja agar pemerintah tetap memprioritaskan pekerja lokal dibanding tenaga kerja asing. Karena ini saya pikir pertemuan yang strategis, karena dunia juga sangat concern untuk mengatasi krisis, jangan sampai terjadi krisis, dan juga menjaga para tentu anggota G20 ini ya, untuk sama-sama tumbuh berkembang ekonominya, termasuk lapangan pekerjaan. Tapi ada catatan juga bahwa karena globalisasi, tentu tenaga kerja asing juga menjadi catatan ya, karena ini juga jangan sampai di kerannya dibuka sebebas-bebasnya. Tetap ada keberpihakan terhadap pekerja lokal yang mana mereka bisa tetap dapat akses. Kalau diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, tentu kita harus menyadari kan mereka yang punya kompetensi yang lebih itu kan dari tenaga kerja asing itu bisa membanjiri Indonesia sehingga rawan terhadap krisis sosial. Ya, karena lapangan pekerjaan di nasional, di lokal itu menjadi sempit, terbatas karena diisi oleh tenaga kerja asing gitu. Disinilah yang disebut negara hadir itu termasuk itu kan amanat konstitusi. Banyak PR yang harus dikerjakan pemerintah Indonesia dalam menyiapkan SDM profesional yang siap bersaing dengan tenaga kerja asing. Sesuai tuntutan dunia kerja, indikator profesionalisme calon pekerja ditentukan melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi di secara global. Ketentuan itu memang akan berlaku efektif tahun 2045. Namun untuk persiapan sejumlah negara maju sudah memulainya. Bahkan di tingkat ASEAN, justru Vietnam yang sudah siap dibanding 9 negara lainnya.